Jadi ini akumulasi yang terjadi akibat alih fungsi lahan itu sendiri. Padahal kalau umpamanya kita melihat kan kawasan pertanian atau lahan pertanian yang di dalamnya terdapat subak itu sebenarnya juga berbarengan dengan bagaimana kerentanan Bali itu sendiri terhadap salah satu bencana yakni banjir seperti yang kita alami sekarang kayak gitu. Karena Apakah memang sebelumnya di Bali sendiri sudah pernah terjadi banjir yang separah ini atau ini menjadi banjir terparah, Bli? Oke, dalam konteks banjir hari ini, dalam catatan kami sebenarnya tahun 2021 atau bahkan 2022 sendiri sebenarnya banjir besar yang menerjang nggak hanya Denpasar tapi juga hampir di semua provinsi itu udah pernah terjadi. Nah, di sini kami menekankan bahwasannya banjir ini kan sebenarnya akumulasi ya. Dia tidak semata-mata disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi ataupun eh, hujan yang berkepanjangan dan kemudian menyebabkan banjir. Ada kemudian tata kelola lingkungan yang menyebabkan degradasi lingkungan yang di mana hal tersebut ditandai dengan masifnya alih fungsi lahan yang terjadi di Bali seperti itu. Anggaplah dalam hal ini saya mengcapture kawasan Sarbagita gitu dan Pasar, Gianyar, Badung dan Tabanan. Nah, di 4 kawasan ini itu eh, tekanan pembangunan itu begitu sangat tinggi yang dimana hal tersebut merubah peruntukan kawasan sawah, lahan pertanian sawah misalnya menjadi lahan bangunan. Anggaplah contoh Kota Denpasar sendiri itu mengalami penurunan lahan sawah sebanyak 784,67 hektar atau sekitar 6,23%-nya itu sedari rentang waktu 2018 hingga 2023. Begitu pula juga di tempat-tempat atau kawasan atau kabupaten yang lain. Dan yang paling terbanyak itu adanya di Tabanan sebanyak 2.676,61 hektar seperti itu. Jadi ini akumulasi yang terjadi akibat alih fungsi lahan itu sendiri. Padahal kalau umpamanya kita melihat kan kawasan pertanian atau lahan pertanian yang di dalamnya terdapat subak itu sebenarnya juga berbarengan dengan bagaimana kerentanan Bali itu sendiri terhadap salah satu bencana yakni banjir seperti yang kita alami sekarang kayak gitu. Karena apa? Adanya subak atau adanya sistem irigasi tradisional ini itu kan dia setiap 1 hektar sawahnya tuh mampu menampung 3.000 ton air apabila tinggi airnya itu 7 cm. Nah, bayangkan ketika tampungan-tampungan air alami tersebut tidak ada, otomatis secara sistem hidrologinya rusak. Nah, hal tersebutlah yang menurut kami memicu sangat besar bagaimana banjir kali ini, tepatnya di 10 September kemarin itu merupakan banjir yang mungkin bisa dikatakan banjir terbesar dalam 1 dekade terakhir seperti itu.